integritas. Ada kewajiban bahwa setiap ASN harus divaksin COVID-19. Namun sebelum vaksinasi, tersebar kabar di media sosial bahwa ada PNS yang sudah divaksin lebih dulu dan mendadak mengalami kelumpuhan. Ada sedikit rasa khawatir. Menyikapi hal tersebut, maka A. Menolak divaksin dengan memberi bukti berita yang tersebar di media sosial. B. Memilih mencari tahu berita tentang dampak vaksin di media sosial agar bisa antisipasi. C. Berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasan, serta tetap mendukung vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Atau D. Memilih untuk divaksin karena takut akan sanksi meski tidak sepenuh hati. Langsung saja kita bahas poin A. Menolak divaksin jelas tindakan yang salah, bukan nilai terbaik. Kemudian yang B, memilih mencari tahu berita tentang dampak vaksin, bagus, tapi kita lihat dulu poin yang lain. C, berusaha tetap tenang, tidak mudah menelan mentah-mentah berita, ini bagus, dan tetap mendukung vaksinasi. Sangat positif, kita simpan dulu. Jawaban terbaik sejauh ini. Poin D, memilih untuk divaksin karena takut akan sanksi. Jadi, ini mau divaksin hanya karena takut karena sanksi. Jelas bukan jawaban terbaik. B dan C, nilainya tetap tinggi yang C. Kita pilih jawaban C. Kita kunci, di mana poin di sana adalah pengambilan keputusan. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebagian besar pegawai pulang kampung, dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh pimpinan. Sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya, A. Tetap mengambil cuti, B. Memberi pengertian kepada orang tua, C. Memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan pulang kampung, atau D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua. Kita lihat A, kurang tepat, karena tetap mengambil cuti dengan keadaan yang sebagian besar pegawai pulang kampung. Di sini disebutkan ya, sudah diminta oleh pimpinan, jadi kita harus melaksanakannya. Memberi pengertian kepada orang tua. Ini cukup bagus, kita simpan dulu. Dalam artian di sini adalah membatalkan cuti ya, menunda cuti, kemudian memberikan pengertian orang tua karena kita sudah berjanji untuk mudik. Kemudian yang C, memberi pengertian kepada pimpinan agar diperbolehkan, jelas bukan jawaban terbaik. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua juga bukan jawaban terbaik. Kita harus memberi pengertian secara langsung pada orang tua. Jadi menunda cuti dan memberi pengertian kepada orang tua. Kita kunci jawaban B, kunci di sana adalah integritas. Mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Soal nomor 3, Anda diminta menggantikan rekan yang bekerja di gudang, sedangkan kondisi gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruang kerja Anda. Maka Anda akan A. Tertantang untuk mengerjakan dengan baik, B. Melaksanakan tugas seadanya, karena hanya sebagai tugas tambahan saja, C. Bekerja seperti biasa, atau D. Menerima pekerjaan karena sudah menjadi tanggung jawab ASN. Jawaban terbaik jelas terlihat ada di A ya, tertantang untuk mengerjakan dengan baik. B, minusnya ada di seadanya, melaksanakan tugas adanya. Sama juga dengan poin C, bukan jawaban terbaik. Poin D, menerima karena sudah menjadi tanggung jawab saja. Jadi lebih positif yang A, nilai maksimal ada di A. Kita kunci jawaban A, di mana poin di sana adalah integritas. Soal nomor 4, menurut Anda mementingkan kepentingan umum adalah A. Melihat skala prioritas kepentingan, B. Melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, C. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan, atau D. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Nilai terbaik ada di C ya. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Poin di sini adalah pelayanan publik. Kita kunci jawaban C.
poin di sana adalah pelayanan publik. Soal nomor 5, Anda tidak diterima di perusahaan yang Anda inginkan. Istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke perusahaan lain, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan, B. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima, C. Melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan, D. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan yang berbeda. Kita lihat adalah kegagalan. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kegagalan tersebut? Mencoba lagi kalau ada kesempatan, bukan jawaban terbaik. B. Mengikuti pelatihan agar diterima, bagus. Ini ada pengembangan diri di sini. Kemudian C. Melamar kerja di mana saja, ini juga bukan jawaban terbaik. Mencoba lagi dengan bidang yang sama namun di perusahaan yang berbeda, kurang ya, karena dia tidak kekeh pada perusahaan yang diinginkan. Bukan jawaban terbaik. Jawaban terbaik ada di B, mengikuti pelatihan agar diterima. Poin di sana adalah pengembangan diri. Nomor 6, dalam situasi perdebatan dalam rapat karena perbedaan pendapat sesama anggota rapat, saya biasanya A. Berusaha menengahi agar perbedaan pendapat dapat dihilangkan sehingga didapatkan solusi terbaik. B. Memahami perbedaan pendapat, mengapa perbedaan pendapat dapat terjadi. C. Memihak ke salah satu kubu yang pendapatnya berbeda karena saya yakin itu benar. D. Menengahi perbedaan pendapat dan menghargai perbedaan dan mencari solusi terbaik. Kita lihat A, negatifnya ada di dihilangkan. Perbedaan pendapat dapat dihilangkan, padahal perbedaan harusnya dihargai, bukan dihilangkan. Ini bukan jawaban terbaik. Kemudian yang B, memahami perbedaan pendapat, mengapa perbedaan pendapat dapat terjadi. Ini levelnya masih di tahap memahami, jadi bukan jawaban terbaik. Kemudian yang C, memihak ke salah satu kubu, jelas kurang tepat, bukan jawaban terbaik. Poin D, menengahi perbedaan pendapat. Bagus ya, menengahi perbedaan pendapat dan menghargai perbedaan serta mencari solusi terbaik. Jelas, jawaban terbaik adalah D dengan nilai tertinggi, di mana poin di sana adalah komunikasi serta pengambilan keputusan. Soal nomor 7, jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda, B. Lebih semangat, C. Bekerja dengan giat karena bayarannya besar, D. Merasa terharu. Jelas ya, jawaban terbaik adalah di A. Bertanggung jawab. Poin di sana adalah integritas. Poin C, negatifnya adalah dia giat hanya karena bayarannya yang besar. Kita kunci jawaban A. Poin di sana adalah integritas. Soal nomor 8, hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Namun salah satu anggota Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena waktunya tersita karena ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? A. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. B. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat. C. Menasihatinya dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Atau D. Memindahkan anggota tim yang terlambat ke bagian lain yang sesuai dengan kemampuannya. Pilihan terbaik ada di A ya, di mana poinnya adalah pekerjaan tim, konteksnya adalah kerjasama, maka meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan. Karena kondisinya yang salah satu ini adalah ada keperluan yang sangat mendesak. Yang poin B, menegur dan memberi peringatan, jelas kurang tepat. Menasihati dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat menyelesaikan pekerjaan hari ini, kurang tepat ya, karena dia ada keperluan yang mendesak. Konteks di sini adalah kerjasama. Yang D kita lihat, memindahkan jelas bukan solusi yang terbaik. Kita kunci jawaban A. Konteks di sana adalah kerjasama. Soal nomor 9, ketika harus bekerja dengan teman kerja yang pernah berselisih dengan Anda untuk menangani suatu proyek, Anda
A. Berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi. B. Tetap bekerja bersama meski minim komunikasi. C. Mengusulkan agar diganti teman lain. D. Memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Poin A. Berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi. Sekilas bagus, tapi ini bukan nilai maksimal. Di sini ada kata berusaha profesional, jadi posisinya belum kan berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi. Hanya dengan melupakan masalah. Kita lihat berikutnya poin B, tetap bekerja bersama meski minim komunikasi. Ini jelas negatif, bukan jawaban terbaik. Kemudian yang C, mengusulkan agar diganti teman lain. Ini apalagi, ini bukan jawaban terbaik. Kita lihat yang D, memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Kata kuncinya di sini lebih tinggi nilainya daripada yang A. Kita kunci jawaban D, di mana poinnya adalah kerjasama dan pengambilan keputusan. Soal nomor 10, ketika Anda sudah berjanji pada anak Anda untuk mengajaknya jalan ke suatu tempat bermain sepulang kantor, namun ternyata Anda diharuskan lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda. Sikap Anda: A. Menolak perintah atasan karena sudah berjanji pada anak. B. Menelepon anak Anda mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan karena Anda harus lembur. C. Menelpon anak meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. D. Mengajak anak setelah pulang kerja meski sudah larut malam dan memilih tempat lain yang masih buka. Kita lihat A. Menolak perintah, jelas bukan jawaban yang terbaik. Kemudian yang B, menelpon anak mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan karena harus lembur. Kita simpan dulu. Kemudian yang C, menelpon anak meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. Ini lebih baik daripada B ya. Jadi ada solusi alternatif yaitu membawakan makanan kesukaan anak. Lebih tinggi nilainya C daripada yang B. Kemudian yang D, mengajak anak setelah pulang kerja meski sudah larut malam. Jelas bukan jawaban yang nilainya paling tinggi. Jawaban terbaik tetap di C. Poin di sana adalah integritas dengan melaksanakan